Malam itu dingin menusuk tulang, angin berhembus pelat, membawa aroma tanah basah dan dedaunan kering yang berguguran. Di sebuah desa terpencil di pedalaman Sumatera, seorang pemuda bernama Arman sedang berjalan sendirian melewati ladang kosong yang luas. Cahaya bulan samar-samar menyinari jalan, tapi bayangan pohon karet yang tinggi menjulang membuat malam semakin terasa mencekam. Desa ini memang dikenal angker. Para tetua sering memperingatkan agar tidak melewati ladang itu setelah maghrib. Konon, ada sosok perempuan berambut panjang yang sering muncul di antara batang-batang karet. Namun, Arman tak pernah percaya. Baginya, itu hanya cerita orang tua untuk menakut-nakuti anak kecil. Langkahnya semakin cepat, malam kian larut, dan hanya suara jangkrik yang menemani. Tapi tiba-tiba, sesuatu berubah. Suasana menjadi terlalu sunyi, tidak ada lagi suara jangkrik, tidak ada desiran angin, seolah-olah dunia berhenti bernapas. Arman mulai merasa ada yang tidak beres. Ia melirik ke kiri dan kanan, memastikan tidak ada yang mengikutinya. Tapi saat matanya menatap ke depan, jantungnya hampir berhenti berdetak. Di bawah pohon karet yang paling besar, seorang perempuan berdiri, gaunnya lusuh, panjang, dan compang-camping. Rambutnya yang tergerai menutupi wajahnya, dan tubuhnya tampak melayang beberapa sentimeter dari tanah. Arman menelan budak. Ia mencoba berpikir rasional. Mungkin itu hanya ranting atau bayangan pohon. Tapi kemudian, perempuan itu bergerak perlahan. Kepalanya mendongak. Matanya dua lubang hitam yang menganga menatap langsung ke arah Arman. Mulutnya yang penuh darah menyeringai. Lalu terdengar suara rintihan menyayat, seperti tangisan yang berasal dari dalam sumur yang sangat dalam. Arman ingin berlari, tapi tubuhnya kaku. Ia mencoba membaca doa, tapi lidahnya keruh. Kakinya mulai gemetar, dan dingin menjalar dari ujung kaki hingga ke ubun-ubun. Lalu, perempuan itu bergerak maju, tidak berjalan, melainkan meluncur tanpa menggerakkan kakinya. Semakin dekat, semakin jelas aroma busuk yang menyengat hidung Arman, seperti bau bangkai yang membusuk selama berhari-hari. Arman akhirnya bisa menggerakkan tubuhnya, dan langsung berlari secepat mungkin. Jantungnya berdetak kencang, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Namun, suara tangisan itu semakin mendekat, seakan mengejarnya. Saat ia hampir sampai di tepi ladang, suara tangisan berubah menjadi tawa mengerikan. Arman menoleh sekilas, dan ia menyesal telah melakukannya. Sosok itu kini ada tepat di belakangnya. Wajahnya hancur, dengan mata yang melotot dan mulut sobek yang menyeringai lebar. Arman berteriak sekuat tenaga. Ia terus berlari tanpa menoleh lagi, hingga akhirnya ia tiba di rumahnya dan langsung mengunci pintu. Napasnya memburu, tubuhnya gemetar, dan kakinya hampir tak mampu berdiri. Keesokan harinya, Arman sakit parah. Tubuhnya panas, wajahnya pucat, dan ia terus mengigau menyebut nama Siti. Ketika ibunya bertanya kepada tetua desa, mereka menceritakan kisah tragis tentang seorang perempuan bernama Siti yang dulu meninggal di ladang itu, karena dibunuh secara kejam oleh suaminya sendiri. Arwahnya gentayangan mencari orang yang bisa merasakan penderitaannya. Sejak malam itu, Arman tak pernah lagi melewati ladang tersebut. Namun, setiap malam, ia selalu terbangun oleh suara tangisan lirih di luar jendelanya. Tangisan dari seseorang yang masih menunggu di bawah pohon karet tua itu.